Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niana Elfarih dengan NIM 1701530192. Di sini saya akan menjelaskan tugas ketiga saya dari mata kuliah Machine Learning, yaitu regression. Pengertian analisis regression. Analisis regression atau regresi analisis merupakan suatu teknik untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan prediction. Dengan demikian, analisis regresi sering disebut sebagai analisis prediksi. Dikatakan prediksi karena nilai prediksi tidak selalu tepat dengan nilai realnya. Semakin kecil tingkat penyimpangan antara nilai prediksi dengan nilai realnya, maka semakin tepat persamaan regresi yang bentuk. Hal ini dapat didefinisikan bahwa analisa regresi adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan kemungkinan bentuk hubungan antara variabel-variabel dengan tujuan pokok dalam penggunaan metode untuk meramalkan atau memperkirakan nilai dari suatu variabel lain yang diketahui. Di sini ada dua jenis persamaan regresi linear, yaitu analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Yang pertama, regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana merupakan suatu proses untuk mendapatkan hubungan matematis dalam bentuk suatu persamaan antara variabel tak bebas tunggal dengan variabel bebas tunggal, atau dengan kata lain, regresi linear yang hanya melibatkan satu peubah bebas yang dihubungkan dengan satu peubah tak bebas Y. Bentuk umum model regresi linear adalah yaitu di mana Y variabel tak bebas dan di sini ada parameter intercept, koefisien regresi atau slope, variabel bebas independen, dan kesalahan penduga. Yang B, regresi linear berganda. Di samping hubungan linear dua variabel, hubungan linear lebih dari dua variabel dapat juga terjadi pada hubungan ini. Perubahan satu variabel dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel lain. Maka, regresi linear berganda adalah analisis regresi yang menjalankan hubungan antara peubah respon variabel dependen dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lebih dari satu prediktor atau variabel independen. Tujuan analisis regresi linear berganda adalah untuk mengukur intensitas hubungan antara dua variabel atau lebih dan memuat prediksi atau perkiraan nilai Y atas nilai X. Bentuk umum persamaan regresi linear berganda yang mencakup dua atau lebih variabel, yaitu manfaat penerapan analisis regression. Karena memiliki banyak manfaat, analisis regresi digunakan hampir pada semua bidang kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, industri, dan ketenagakerjaan, sejarah, pemerintahan, ilmu lingkungan, dan lain sebagainya. Kegunaan analisis regresi adalah untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel tergantung, permodelan, serta pendugaan estimation atau peramalan forecasting. Selain itu, masih ada beberapa kegunaan lainnya, yakni yang pertama, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Yang ketiga, seperti apa model regression linear yang ideal? Model regression linear sederhana yang ideal harus memenuhi beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama, eksogenitas yang lemah. Sebelum menggunakan analisis regresi,
regresi, kita harus paham bahwa analisis ini mensyaratkan bahwa variabel X bersifat fixed atau tetap, sementara variabel Y bersifat random. Maksudnya, dari nilai variabel X akan memprediksi variabel Y, sehingga ada kemungkinan beberapa variabel Y. Dengan demikian, harus ada nilai error atau kesalahan pada variabel Y. Sebagai contoh, ketika pendapatan X seseorang sebesar 1 juta, maka pengeluarannya bisa saja 500.000, 600.000, 700.000, atau malah seterusnya. Yang kedua, linearitas. Model analisis regresi bersifat linier, artinya kenaikan variabel X harus diikuti secara proporsional oleh kenaikan variabel Y. Jika dalam pengujian linearitas tidak terpenuhi, maka kita dapat melakukan transformasi data atau menggunakan model kuadratik, eksponensial, atau model lainnya yang sesuai dengan pola hubungan nonlinear. Yang ketiga, variance error yang konstan. Ini menjelaskan bahwa variance error atau variance residual yang tidak berubah-ubah pada response yang berbeda. Asumsi ini lebih dikenal dengan asumsi homoskedastisitas. Mengapa variance error perlu konstan? Sebab jika konstan, maka variabel error dapat membentuk model sendiri dan mengganggu model utama. Oleh karena itu, penanggulangan permasalahan heteroskedastisitas atau non-homoskedastisitas dapat diatasi dengan menambahkan model variance error ke dalam model atau model ARCH atau GARCH. Yang keempat, autokorelasi untuk time series. Jika kita menggunakan analisis regresi sederhana untuk data time series atau data yang disusun berdasarkan urutan waktu, maka ada satu asumsi yang harus dipenuhi, yaitu asumsi autokorelasi. Asumsi ini melihat pengaruh variabel lag waktu sebelumnya terhadap variabel Y. Jika ada gangguan autokorelasi, artinya ada pengaruh variabel lag waktu sebelumnya terhadap variabel Y. Sebagai contoh, model kenaikan harga BBM terhadap inflasi, jika ditemukan autokorelasi, maka artinya terdapat pengaruh lag waktu terhadap inflasi. Artinya, inflasi hari ini atau bulan ini bukan dipengaruhi oleh kenaikan BBM, namun dipengaruhi oleh kenaikan BBM sebelumnya. 1 hari atau 1 bulan tergantung data yang dikumpulkan. Cukup sekian presentasi dari tugas saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.